Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan terdapat 11 badan usaha yang terkena sanksi buntut dari polusi udara akut yang terjadi di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. 11 badan usaha tersebut diantaranya bergerak di sektor stok pele batu bara atau penyimpanan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang. Langkah-langkah penegakan hukum, jadi tim KLHK sudah... Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan pers terkait pembahasan peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Negara Jakarta pada Senin 28 Agustus 2023 membeberkan setidaknya terdapat 11 badan usaha yang terkena sanksi administratif buntut dari polusi udara akut yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Siti menyebut 11 badan usaha tersebut diantaranya bergerak di sektor pile batubara atau penyimpanan batubara, peleburan logam, pabrik kertas, dan areng. Siti menyebut sanksi yang diberikan ini sebagai upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya mengatasi polusi udara akut yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Selain itu pihaknya juga telah melakukan operasi lapangan dengan menyasar sebanyak 321 industri yang diduga sebagai sumber pencemaran udara, termasuk PLTU dan PLTD. Dari sekian banyaknya jumlah industri, KLHK mengidentifikasi 161 yang diperiksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan di kementerian. Di antaranya berada di Sumur Batu dan Bandar Gebang sebanyak 120 unit entitas. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10 entitas, Tangerang ada 7, Tangerang Selatan ada 15 dan di Bogor ada 10 entitas. Siti pun memastikan langkah dan upaya hukum ini akan terus dilakukan hingga 4-5 minggu ke depan. Melaporkan bahwa sudah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum, jadi tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTD sebagai sumber pencemar. Kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Kualitas udara di Jakarta hingga saat ini masih buruk. Dikutip dari laman IQ Air, pada Selasa 28 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di ibu kota tercatat berada pada angka 168. Angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi kedua dunia dengan kualitas udara terburuk. Posisi pertama ditempati oleh Dhaka, Bangladesh dengan indeks 169. Lalu terburuk ketiga di dunia adalah Dubai, Uni Emirat Arab dengan indeks 162. Indeks kualitas udara hari ini tercatat lebih parah dibanding Senin kemarin, yakni di angka 149. Berdasarkan tingkat polusi, DKI Jakarta diperkirakan dalam kategori kondisi tidak sehat. Kategori kualitas udara ini diprediksi bakal terjadi sampai Jumat 1 September mendatang atau 3 hari ke depan. Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2,5 dengan nilai 88,4. Konsentrasi tersebut 17,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Julius Warte melaporkan.